Nah, sekarang kita bahas gejala saat Nabi Muhammad meninggal. Jadi apa penyebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada waktu itu? Jawabannya jelas haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat Yai. Kali ini saya mempunyai topik yang menarik, yaitu penyebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Menarik untuk dibahas karena banyak perbedaan tentang wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan Nabi Muhammad wafat karena efek dari racun. Sedangkan Aisyah mengatakan beliau wafat karena demam. Dan saya akan mengupasnya berdasarkan sains. Oke, simak videonya sampai habis agar tidak salah paham dan bisa dimengerti oleh akal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di musim panas, beberapa bulan setelah melakukan haji wada. Jauh sebelum itu, beliau sudah bilang kepada beberapa sahabatnya dan beberapa keluarganya bahwa beliau berfirasat bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal. Dan beberapa tandanya adalah Jibril turun hanya 2 kali di tahun itu. Lalu Nabi melakukan haji wada, sebagian haji perpisahan, dan wahyu atau ayat terakhir Al-Quran telah turun, dan lain sebagainya. Jadi beberapa bulan sebelumnya sudah merasakan tanda-tanda itu. Tetapi pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada kata-kata beliau yang disampaikan pada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Khaybar. Dan sekarang seakan-akan aku rasakan putusnya urat nadiku karena racun tersebut. Bersumber dari Ar-Rahiq Al-Maktum, dulu sakitnya begini dan sepertinya sekarang urat nadiku akan diputuskan oleh rasa sakit ini, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya banyak sahabat yang berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW wafat karena diracun. Tetapi itu hanya sebagian sahabat saja. Memang Nabi Muhammad pernah diracun oleh Zainab binti Al-Haris 3 tahun sebelum beliau wafat pada saat perang Khaybar. Nah, sekarang saya akan jelaskan penyebab wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena diracun atau karena yang lain. Nabi Muhammad itu diracun setelah sholat maghrib, jadi pas jam makan malam. Pada saat itu baru beres perang. Para sahabat pun capek dan kelaparan. Beberapa Yahudi yang mengaku tunduk, mengaku takluk, menyatakan, saya traktir ya. Nah, di antara yang mau mentraktir Nabi adalah Zainab binti Al-Haris. Nah, si Zainab ini bertanya pada para sahabat Nabi, Nabi Muhammad makanan kesukaannya apa ya? Dijawab oleh para sahabat, daging kambing. Si Zainab bertanya lagi, bagian apa? Bagian paha depan, kata para sahabat. Akhirnya si Zainab menaburi racun ke makanannya para sahabat, dan di bagian porsi Nabi Muhammad diberi racun yang paling banyak. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad makan, menurut sebagian cerita, tulangnya ngomong, saya telah diracuni. Seketika makanan itu dimuntahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun nyuruh para sahabatnya berhenti makan. Dan akhirnya beberapa sahabat meninggal karena sudah terlanjur menelan. Ada beberapa sahabat yang meninggal, sudah terlanjur dimakan. Sedangkan Nabi sendiri keburu memuntahkan makanan tersebut. Tetapi beliau sakit
dan ada bagian yang lebih gelap, ada bintik gelap atau hitam di bagian atas mulutnya. Nabi Muhammad sembuh sejak saat itu. Oke, kita tidak cerita kisah selanjutnya ya, karena kita akan bahas racunnya. Racun apa sungguhnya yang digunakan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad? Berarti bentuknya serbuk, kemudian tidak terasa. Jadi sahabat-sahabat yang lain juga tidak terasa. Kemudian reaksinya cepat, lalu sudah biasa digunakan dari sejak zaman dahulu, sekitar awal tahun Masehi. Jadi sejak zaman dulu sudah banyak digunakan, dan kebanyakan digunakannya di Timur Tengah. Dan juga racun itu selain reaksinya cepat juga meninggalkan jejak untuk yang selamat, menimbulkan warna hitam atau lebih gelap di bagian kulit mulutnya, bagian atasnya. Apa kira-kira? Tentunya yang paling masuk akal dalam tanda racun ini adalah cyanida. Cyanida sudah banyak digunakan oleh banyak masyarakat di Timur Tengah, bahkan sejak awal Masehi. Dan cyanida meninggalkan jejak hitam di daerah yang dilaluinya. Nah, gejala dari cyanida sendiri awalnya terasa panas, lalu kesakitan yang luar biasa, lalu kejang-kejang, pingsan, dan gak lama kemudian meninggal seperti itu. Nah, sekarang kita bahas gejala saat Nabi Muhammad meninggal. Pertama, demam tinggi yang luar biasa. Lalu pusing yang luar biasa, nafas sakit, setiap bernafas sakit, dan di akhir hayatnya beliau sering pingsan gara-gara sakit yang luar biasa. Jadi, apakah penyebab Nabi Muhammad meninggal terkait dengan racun? Jelas tidak. Tidak ada hubungannya seperti yang saya jelaskan tadi. Cyanida itu reaksinya cepat, sedangkan Nabi Muhammad sakitnya bertahap. Kemudian beliau demam tinggi, sedangkan racun cyanida tidak mengakibatkan demam tinggi. Kalau racun langsung ke pencernaan, biasanya muntah, bukan demam tinggi. Jadi kalau demam tinggi itu pasti gara-gara radang. Kalau radang, jadi kalau para sahabat demam itu pasti karena radang. Radang itu disebabkan mungkin dari infeksi bakteri atau infeksi virus. Tidak ada hal yang lain daripada itu, karena infeksi bakteri atau virusnya masuk ke dalam tubuh dan tubuh berusaha membunuh virus itu, bakteri itu, dengan menaikkan suhu tubuh. Jadi begitu cara kerjanya. Nah, Nabi Muhammad itu demam tinggi. Jadi ini terkait dengan radang, bukan terkait dengan racun. Jadi apa penyebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada waktu itu? Jawabannya jelas radang. Radang apa yang dimaksud? Kita lihat, radang yang banyak terjadi di wilayah Timur Tengah pada waktu itu, dan riwayat kesehatan Nabi Muhammad diulang pada saat Haji Wada, kemudian beliau sakitnya makin bertambah, dan seterusnya. Dengan kondisi yang seperti itu, nafasnya berat, hampir tidak bisa berjalan pas akhir-akhir hayatnya, sakit kepala yang luar biasa, demam tinggi, maka itu adalah penyakit pleuritis atau radang selaput dada. Jadi menurut penjelasan tadi, Nabi Muhammad wafat diakibatkan karena penyakit radang selaput dada. Oke, penjelasan saya cukup seperti itu dulu. Oke sobat, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.